Naldi Ervanda. Bapak Dwi Putra. Beda kita kali ini Pak ya. Temanya beda oke. ya. Gimana Pak? Jadi gini Pak, banyak banget memang pertanyaan-pertanyaan di Instagram sama Story ya. Oke. Sebenarnya apa sih pekerjaan dari Bapak Naldi Ervanda ini? Oke, seperti topi yang aku pakai, aku adalah seorang penyiir. Oh, penyiir. Penyiar radio Pak. Penyiar pagi Pak ya. Penyiar pagi atau penyiar malam. Dari dulu kenanya pagi terus Pak. Aku kenanya pagi terus. Jadi makanya sampai bikin topi penyiar pagi gini. Kelihatan sih dari mukanya Pak. Kurang tidur ya. Aduh. Jadi gini Pak, gimana? Bisa nggak sih kasih tips ke teman-teman di Samara Story ya? Oke. Gimana sih awalnya cara memulai untuk menjadi penyiar radio? Oh, siap. Nah, jadi gini, awal mulai jadi penyiar radio, kalau ngomongin aku ya, aku bisa bercerita ngasih tahu tentang pengalaman aku. Itu tahun 2007. 2007 ya? Iya, tahun 2007. Itu awal mulanya Pak ya? Awal mulai jadi penyiar radio. Nah, itu udah pasti termotivasi gara-gara sering dengar radio, Pak. Sering dengar radio, kakak juga penyiar radio. Dari kakak ya berarti ya? Iya, kakak penyiar radio dan almarhum bapak itu juga penyiar radio juga. Oh, berarti memang keluarga radio Pak ya? Ya, alhamdulillah kayak di gitu. Radio. Ku dengar lewat radio. Teo. Saya boleh lanjut ini? Lanjut Pak, silakan. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan adalah kamu harus suka dulu deh. Suka sama radio apa sama mic Pak? Sama radionya. Sama radionya. Sama radio dan tertarik sama seorang penyiar radionya. Kan kita zaman dulu nggak seenak sekarang ya. Iya benar. Zaman dulu kita ngedengerin penyiar, wah keren banget nih. Membuat kita mendengar suara itu untuk berimajinasi. Iya benar ya. Benar. Nah kalau zaman sekarang denger radio, misalnya dengerin RBFM 87,7 itu radio termantap banget dari Term of Inspiration. Samarinda Pak ya? Samarinda punya, keren banget. Kita misalnya yang share Naldi, tinggal cari Instagramnya udah bisa lihat mukanya. Kalau zaman dulu beda. Nah jadi kalau mau jadi penyiar udah pasti kita harus cari radio dulu. Radio mana yang buka lowongan. Oh langsung cari lowongan pekerjaan. Iya. Bukan maksudnya bukan gini. Kayak misalnya kita belajar gitar, kita harus punya gitar dan kita belajar dulu baru kita bisa manggung. Oke. Nah kalau di Samarinda Pak, kala aku dulu belum ada, jarang ada kelas-kelas kayak siap penyiar kayak gitu, nggak ada. Nah yang mengajarkan secara langsung adalah radio yang pengen kita masuki. Radio yang pengen kita masuki. Oke. Misalnya aku zaman dulu awal mula itu di M Radio. Di Mesra Pak ya? Iya, dulunya radionya di Hotel Mesra. Hotel Mesra gitu. Ya. Setelah masuk, nah dari situ tuh kita tahu tuh Pak, apa-apa aja yang diajarin sama senior kita. Oke. Iya. Nggak semudah seperti dalam pikiran aku, cuma ngomong doang nih. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa instan seperti itu Pak ya? Nggak bisa ternyata, beda. Ada tekniknya juga Pak ya? Ada banget. Nah, kalau untuk teknik-teknik aku kasih tahu yang dasar-dasar aja ya. Iya, yang dasar. Teknik-teknik dasar udah pasti kamu harus bisa ngomong. Bisa ngomong. Berarti saya juga bisa Pak ya? Bisa dong, semua orang bisa. Semua orang bisa ya. Nah, kalau flashback ke zaman dulu itu kalau Bapak bisa tahu adalah suara-suara golden voice lah bahasanya, suara-suara emas, suara-suara yang ya selamat malam semuanya, apa kabar? Itu kan ya, itu pada era dulu. Seiring berkembangnya waktu, suara itu nomor kesekian. Berganti gitu Pak Iya, ya? berganti. Ya kayak Desta, kayak Nick Tagina, suara yang lucu-lucu. Iya benar. Cempreng malah laris jadi. Iya benar. Jadi sekali lagi tuh isi otaknya. Oke, berarti bukan gini ya. Kadang ada teman-teman, aduh suara saya ini agak cempreng, berarti nggak bisa nih jadi penyiar radio karena mindsetnya mereka penyiar radio yang enak didengar. Suaranya bagus ya. Oke. Berarti bukan cuman suara ya yang jadi nilainya ya. Betul. Jadi kalau untuk suara itu bisa diolah lah kayak penyanyi kan. Ya, ada teknik olah vokalnya. Yang paling penting tadi kamu harus memang bisa ngomong. Ngomongnya bukan sekedar ngomong aja. Ngomongnya adalah artikulasi yang sangat jelas. Jadi kamu ngomong A, ngomong B, ngomong C, kayak ngomong kalimat hai halo apa kabar? Jangan sampai hai halo apa kabar? Itu kayak orang kumur-kumur. Iya. Itu susah banget, Pak. Kok jadi kayak gitu ya. Artikulasi harus jelas. Aksentuasi. Ya, itu dari bahasa aku ya. Artikulasi, aksentuasi. Kayak aksen tuh logat kan? Iya. Logat ya. Jadi susah banget dihilangin. Kayak sebenarnya kita punya logat Banjar, punya logat Jawa. Itu
susah sih kalau logat, tapi kalau seiring masuk ke dunia radio, dunia kayak public speaking lah, bisa dibilang gini ya, mau belajar itu pasti bakal bisa hilang. Oh jadi gini ya, berarti kalau jadi penyiar radio nggak boleh kita, maksudnya logatnya itu nggak boleh diikutkan. Harusnya kayak seperti itu. Berarti kalau Indonesia gitu ya, untuk Indonesia, apalagi kecuali memang radionya itu radio etnik. Ya, radio budaya lah, etnik Jawa aja, segmentasinya ke Jawa, Banjar, kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah artikulasi, aksentuasi, berikutnya adalah intonasi. Intonasi itulah naik turunnya suara kita ya, gimana ya. Betul, kayak misalnya kalau yang kita biasa kan, halo Bapak Dwi apa kabar? Lama nggak ketemu, itu kan santai aja. Ya, nah kalau di radio kita niatannya orang denger radio apa sih? Pengen denger lagu sama pengen denger penyiarnya dengan suasana yang gembira. Apapun itu masalah sang penyiar ya. Jadi intonasi itu kayak, hai, halo, apa kabar pendengar? Ketemu lagi bersama aku, Naldi Ervanda. Nah, kayak Naldi Ervanda. Okay. Nah, itu ayunan ya. Itu juga bisa dilatih. Aku kasih bocoran teknik yang aku punya, diajarin juga sama senior dulu adalah A, I, U, E, O sama main, mine, min, mon, mun. Ulangi, main, mine, min, mon, mun. Nah, iya benar. Itu juga ngelatih rongga mulut sih. Itu supaya apa, Pak? Supaya kita bisa ini mengayunkan tadi si nada ini. Iya, jadi setiap kalimat yang kita baca, setiap kalimat yang kita bicarakan, jadi nggak datar-datar aja. Halo buat pendengar yang lagi nyetir saat sekarang, selamat mendengarkan ya, mudah-mudahan sampai selamat di rumah sendiri, jangan rumah tetangga. Nah, kan itu kan kayak datar banget. Nah, kalau misalnya pakai intonasi, hai untuk kalian yang lagi berkendara saat sekarang, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Ingat, ting jare. Gitu kan? Naik turun. Nah, latihannya tadi tuh main, min, mon, mun dengan 3 ini sih cara. Ada yang ke atas, main, mine, min, mon, mun. Sama yang ke bawah, main, mine, min, mon. Kayak kita tes TOEFL Pak ya? Bener ya gitu. Vokal juga kurang lebih kayak gini. Sama yang datar, main, mine, min, mon, mun. Nah, tekniknya adalah belajar yang aku bilang tadi Pak. Main, mine, min, mon, mun. Itu ada yang ke atas, datar, sama ke bawah. Oke. Main, mine, min, mon, mun. Datar, main, mine, min, mon, mun. Ke bawah, main, mine, min, mon, mun. Nah, kalau digabung, main, mine, min, mon, mun. Oh, bisa gitu ya. Dan diaplikasikan kepada kalimat. Mau kalimat apa misalnya? Lagi ngapain kamu? Oke, lagi ngapain kamu? Oke. Nah, kalau gitu. Datar gimana dia kalau datar? Lagi ngapain kamu? Kalau yang tadi? Nih ke atas ya. Lagi ngapain kamu? Itu ke atas kan? Ke atas ya. Iya, ke bawah. Lagi ngapain kamu? Lagi ngapain kamu? Nah, gitu. Intonasi itu bikin pendengar kayak aduh enak. Nah, gitu. Digabung dari latihan tadi main, mine, min, mon, mun. Jadilah kamu bisa berintonasi. Hai, halo, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Ketemu lagi bersama aku, Naldi Ervanda. Perlu ini nggak sih Pak? Kalau yang seperti itu treatmentnya, maksudnya kita biasa ada kan vokalis itu di waktu pagi kita belajar atau nah itu seperti apa kalau misalnya untuk penyiar radio ya? Iya sih, kurang lebih sama kita mau belajar apapun ya, hal-hal basic yang aku sebutin tadi memang harus dilatih, harus setiap hari Pak. Setiap hari Pak ya? Iya, dan aku juga udah berapa tahun, lama banget ya, dari 2007 sampai sekarang. Gayanya jangan terjun gitu Pak ya? Dari 2007 sampai 2020 sekarang masih tetap ini sih latihan Pak ya? Latihan terus karena apalagi mulut ya, lama kayak otot badan lama nggak digerakin, nggak dirongga-ronggain kayak gitu tuh bakalan kaku. Kayak gitu. Rongga mulut ini juga perlu dilatih dengan cara yang simple tadi. Masih banyak sih Pak, kayak bahasanya ya motor boot gini, gitu, dipijat-pijat gini, lidah dijulurin. Banyak sih kalau dibicara ini jorok sih memang kayak keluar gitu. Memang tapi memang seperti itu ya. Ada yang apa namanya aku lupa gini. Sesuai kuncup berguni. Nah, itu untuk melatih karena kalau rongga kan bicara mulut, kalau mau ngomong ya harus pakai ini kan? Iya benar ya. Jangan malas buka mulut. Biasanya ngomong
Mas penyiar kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Naldi Arfanda. Itu kan aneh banget. Iya. Beda sama. Tapi saya pernah dengar di suatu radio ya, Pak. Jadi memang kalau memang Bapak berbicara intonasi tadi ya. Iya. Ada memang saya pernah dengar yang selamat pagi, jumpa lagi bersama saya. Iya. Ada juga memang yang datar. Itu memang apakah dia memang tidak bisa dikatakan atau memang gimmicknya dia atau memang karakternya dia, karakter radionya dan memang jenis intonasi yang dipakai memang seperti itu ya. Seperti itu kayak beda ya Pak sama penyiar entertain dan juga sama news anchor segala itu kan beda-beda ya. Kan kalau news anchor agak serius ya. Iya. Oke, kembali lagi kita ke berita selanjutnya. Itu tetap pakai intonasi loh. Iya, benar. Oke, kembali lagi kita ke berita selanjutnya. Kali ini mengenai angin puting beliung yang berubah menjadi angin mamiri. Oke. Kayak gitu. Gitu, Pak. Oke, udah tadi apa? Kok aku lupa ya? Artikulasi. Aksentuasi, intonasi. Berikutnya adalah ekspresi. Ekspresi itu penting juga. Ekspresi. Ya, penting. Jadi kayak penyiar sekali lagi aku bilang dalam hal apapun, penyiar senior juga ya yang udah ada banyak ngeluarin buku, jadi guru siaran juga yang di daerah-daerah ibu kota sana bilang, kita kalau udah di depan mikrofon, penyiar udah masuk studio, apapun permasalahannya itu sangat-sangat haram banget kamu ngebawa permasalahan kamu ke dalam moodnya Pak ya. Mood. Kita ngomongin mood. Itu bahasanya kalau senior aku bilang zaman dulu tinggal di tong sampah. Kita kan niatnya menghibur orang gitu. Jadi harus pakai ekspresi. Kalau misalnya sepengalamannya Bapak ya. Misalnya kan pasti pernah ya pacaran dan putus ya. Oh, sering. Pantasan jomblo Pak ya. Oh enggak, saya ada calon Pak, ada calon. Oh, ada calon Pak ya? Tinggal uang aja Pak. Tolong bantunya Pak. Jadi misalnya gini dari Pak. channel ini Pak ya. Ya amin ya Pak ya. Kita kembali dulu Pak ya. Ayo boleh Pak. Jadi misalnya gini Pak, yang kadang saya bingung itu mood ya, berbicara mood itu kan susah ya. Iya. Jadi misalnya malam ini mood kita hancur atau pagi pas waktu kita mau take atau masuk ke studio ya. Itu gimana cara memanipulasi benar sih. Itu Pak. Ya. Itu karena susah betul Pak ya. Nah, itu dia Pak. Kalau udah masuk ke radio memang benar-benar ada yang training, itu kayak personal diri kita tuh memang harus dilatih, harus membranding diri. Kita kan udah riang gembira nih didengar orang. Orang sekali lagi yang aku bilang denger radio nggak peduli kamu mau punya masalah apa, utangnya apa, intinya orang denger pengen terhibur. Itu Pak ya. Ya. Dan itu sangat-sangat bukan nggak diperbolehkan sih. Jangan deh sebaiknya kamu ngomong kayak, aduh pendengar aku tadi abis ini nih beli bensin, uang aku habis ternyata, ya ampun, bantu dong. Itu kan aneh banget Pak. Iya benar-benar. Ya, seorang entertain harusnya menghibur, memberikan energi yang positif. Positif tentunya. Oke, mungkin sekian itu dulu Pak ya. Nanti itu aja, 4 saja. Itu yang harus dipelajari teman-teman Summer Story Pak ya. Betul. Jadi yang pertama tadi artikulasi. Betul, artikulasi, aksentuasi, intonasi, sama ekspresi. Ekspresi kayak, hai, halo apa kabar semuanya, kembali bersama aku Naldi Arfanda. Nah kayak gitu Pak. Coba bisa nggak Pak, Bapak praktekkan untuk closing kita nih dengan penggabungan 4 itu ya. Bisa. Ya untuk penutupan ini ya. Oke. Silakan coba Pak. Oke, untuk teman-teman Samarinda Story yang lagi nonton kita berdua ya, mudah-mudahan informasi yang aku kasih kali ini tuh bermanfaat untuk kamu ya. Bisa diaplikasikan, dan jangan lupa yang pengen jadi penyiar radio ataupun juga public speaking lainnya, teruslah belajar. Sekarang medianya banyak loh. Bye-bye. Bye.